Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Coba kalau kita hayati ya, banyak syair-syair atau pujian-pujian yang tadi kita sampaikan bahwa biasanya ini dilakukan di kampung-kampung ya, dan sampai sekarang ini ternyata juga saya dengar masih, kalau di kampung saya itu masih dilakukan juga. Itu ada syair ini nggak tahu ini penciptanya siapa, tapi yang jelas dari orang zaman dahulu ya. Apakah itu wali atau ya mestinya adalah orang-orang yang berilmu lah. Ya, apakah itu wali ataukah para pujangga gitu. Tapi ini kalau dihayati itu benar-benar menjadi satu tuntunan atau teladan ya, sebagai tuntunan ya, dan juga sebagai penguat daripada akidah kita. Kalau di kampung saya di sana ya, di daerah Jawa Tengah bagian barat sana itu ya, dulu itu kan ada pujian yang namanya ayun-ayun badan. Tapi ini pujian ayun-ayun badan ini sekarang ini udah banyak juga dinyanyikan oleh para penyanyi, apakah itu di qosidah atau di apa itu namanya tuh Mas ya, yang ya musik-musik Islami itu, atau bahkan juga ada yang kalau di Jawa Barat sana itu ada juga yang dinyanyikan dan diiringi oleh musik yang seperti apa itu tarling gitu juga ada itu, tapi ini yang Islami ya maksudnya. Ya, syairnya kalau tidak salah ini dan lagunya ya mohon maaf kalau mungkin keliru-keliru, ini tak ingat-ingat juga nih. Saya nyanyikan juga walaupun mungkin suara saya kurang baik ya. Tapi ini sering saya renungkan dan kadang-kadang saya senang mengulang-ulang ini. Artinya untuk apa namanya, untuk koreksi diri ya. Ada pujian yang ya, judulnya kurang tahu yang aslinya itu judulnya apa, tapi yang jelas itu namanya pujian ayun-ayun badan ya. Apakah itu judulnya ayun-ayun badan atau bukan ya. Jadi gini, mungkin karena ini bahasanya bahasa Jawa sana, jadi sebagian yang pemirsa YouTube mungkin tidak mengerti, tapi tidak apa-apa, nanti akan kita jabarkan. Dalam pujian itu begini. Ayun-ayun, ayun badan, badan siji dadi susaing ati, wong ning dunya sugi dosa, ning akhirat dipun siksa. Allah kula nyuwun pangampura, sekatahe dosa kaula, sinten sing ngampura kejaba pangeran kaula. Allah agung pengeling-eling, aja eling ning akhirat, elingana pungpung ning alam dunia, gawe dalan ning suwarga, babadana rancasana. Aja babad kudi cungkir, babadana puji kelawan zikir, Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira begitu ujiannya tuh seperti itu ya. Ini tentu banyak ya pemirsa YouTube yang tidak ngerti ya, karena bahasanya itu bahasa Jawa Kulon ya. Mas Is ngerti nggak Mas Is? Banyak nggak ngertinya ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau untuk daerah sana ini menjadi renungan yang akan menggugah hati ya.
Munggah hati di dalam kita mengarungi kehidupan itu. Makanya saya juga sekarang ya sering ngingat pujian itu, Masya Allah. Ya kita coba kita kupas ya. Ayun-ayun badan siji dadi susahing hati. Ini maksudnya kurang lebih adalah begini. Ini syair ya. Kita menimang-nimang, ngerti ya? Menimang-nimang ya Mas ya. Mengayun-ayun, ayun-ayun itu kan ayunan ya. Ya kita menimang-nimang badan kita, ya. Diri kita, ya. Di mana menimang-nimang badan kita itu sebetulnya menjadi hati itu menjadi susah, ya. Jadi susah yang hati itu menjadi, ya kenapa? Karena kita punya jiwa, kita punya badan ini, kita punya raga ini. Itu kalau kita mempergunakannya tidak sesuai dengan aturan atau norma-norma agama atau norma-norma kemasyarakatan, kan akan menyebabkan hati kita itu menjadi susah. Hidup tidak tentram, hidup tidak akan damai. Gitu kan Mas? Coba kita melakukan satu kesalahan-kesalahan di masyarakat, atau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apa kita bisa senang? Nggak mungkin akan senang. Maka semua ini kan akan menyebabkan hati kita itu sebetulnya itu akan menjadi ya susah. Akan ada akibatnya gitu loh. Maka dalam syair berikutnya, wong dunia sugi dosa, itu artinya orang hidup di dunia itu kan sebetulnya banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Karena banyak melakukan kesalahan inilah yang membuat orang itu menjadi susah hidupnya. Hatinya menjadi susah. Hatinya tidak mungkin akan tentram. Coba kita melakukan satu perbuatan, nipu orang misalnya. Gitu ya Mas. Ya. Ketoke pada saat nipu orang karena ada kebutuhan sesuatu yang kita perlukan, mungkin iya hajat kita atau keperluan kita akan tercapai. Tapi kan batin kita kan tetap mengatakan atau mempunyai satu perasaan bahwa saya melakukan satu kesalahan dan telah menyakiti hati orang lain, kan begitu. Dan tentu konsekuensinya, ya kan? Kalau ketahuan mesti akan jadi masalah, ya. Kalau ketahuan diperkarakan kita akan urusan dengan hukum, ya. Yang susah kan tidak hanya diri kita sendiri atau hati kita sendiri, itu tidak. Yang sering kita bicarakan yang lalu. Yang susah kan tidak hanya orangnya itu sendiri, tapi termasuk anak-anaknya, keluarganya, saudara-saudaranya, teman-teman, sahabat dan lain sebagainya. Maka tadi dalam sehari ini orang di dunia ini hidup mesti akan melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Dan ini pun dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW sudah disampaikan. Kullu bani Adam khoto'un wa khairul khoto'ina tawwabun. Yang artinya kurang lebih adalah setiap anak keturunan Adam itu akan berbuat dosa. Ya tetap namanya manusia itu tidak lepas daripada hilang. Ya, apakah dosa itu yang disengaja atau tidak disengaja, itu kan sering kita lakukan. Ya. Ya namanya kesalahan itu kan tidak melulu kita melakukan satu pelanggaran hukum, itu kan ada Mas. Ya, apalagi yang seperti itu kan jelas itu ya. Ya kadang-kadang kita ngerasani orang itu kan sudah melakukan satu kesalahan. Ya, gosip, fitnah, itu ya. Berjanji tidak ditepati, berbohong, tidak jujur, banyak sekali. Nah ini kesalahan-kesalahan itu banyak. Maka manusia itu ya memang tidak luput daripada salah. Nah, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa atau kesalahan adalah orang yang mau bertaubat. Wa khairul khoto'ina tawwabun. Artinya kita bisa menyesali diri kita. Oh, melakukan pelanggaran seperti ini kita menyesali dan kita bertobat.
Tidak bertobat itu artinya tidak mengulangi perbuatan yang sama. Tidak mengulangi perbuatan yang kesalahan-kesalahan tadi. Kan sekarang itu kan banyak yang namanya tobat, tobat, kok ucapan doang tobat gitu ya Mas. Ya tobatnya tobat sambel gitu ya. Wis ngomong kapok ya tobat ya saya dilakoni meneh. Itu namanya ya bukan tobat ya. Ya mung tobat-tobatan. Nah, ini kan justru malah akan semakin berdosa kan begitu. Nah kalau sudah ngomong seperti ini bahwa manusia itu memang tempatnya hilaf, tempatnya dosa, karena kehilapan tadi ya, sering melakukan seperti itu. Nah tentu kalau kita bicara soal ini, kalau kita ingat daripada apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, seorang ulama besar, dalam kitabnya beliau menyampaikan ada 3 kategori dosa ya, dan bagaimana cara untuk menghapusnya. Jadi dosa itu sebetulnya ada 3 kategori ya, ada 3 kelompok. Yang pertama adalah dosa karena meninggalkan kewajiban atau melalaikan kewajiban. Ini kategori yang pertama. Ya. Melalaikan kewajiban itu ya apa-apa yang sudah diperintahkan Allah. Ya. Jadi kewajibannya sudah diperintahkan Allah untuk hambanya itu melalaikan atau meninggalkan. Contoh misalnya ya, kita diberi kewajiban untuk melakukan sholat gitu kan, sholat fardu 5 waktu. Kadang-kadang bolong gitu ya Mas. Ya, kadang ngerjakan, karena dengan alasan berbagai macam hal, ya karena sibuk misalnya gitu, akhirnya lupa, bolong gitu. Ini kan melalaikan, ini artinya berdosa gitu loh. Melakukan satu kesalahan. Maka untuk menghapusnya ya kita harus mengkodok sholat itu, mengkodoknya di waktu yang lain gitu ya. Artinya untuk mengkodok ya harus dikodok. Nah setelah itu ya kita harus mohon ampun, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, baru dosa itu akan diampuni. Berpuasa merupakan suatu kewajiban, puasa bulan Ramadan kemarin. Karena tidak ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i, ya kita sengaja meninggalkan atau melalaikan. Kan dosa itu. Ya. Kita tahulah itu dosa. Maka cara meleburnya apa ya, dikodok puasanya itu di hari yang berbeda. Selama belum dikodok ya dosa itu tetap masih ada. Jadi tidak bisa kita hanya istighfar saja, mohon ampun pada Allah. Tidak. Tapi harus dibarengi dengan dikodok, artinya digantikan puasanya itu di hari yang lain. Sejumlah yang dia tinggalkan. Baru setelah itu mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa insya Allah Allah akan mengampuni. Ini kalau menurut Imam Ghazali seperti itu ya. Artinya, Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.